Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sahabat, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan yang penuh rahmat ini. Patut kita syukuri pada detik ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat ta'zim senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umat beliau dan menjadi umat yang dicintai beliau sehingga kita pantas dan layak berkumpul dengan beliau di surganya Allah kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dan mungkin sering kita dengar ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, sering disinggung oleh khotib, disampaikan suatu perumpamaan atau suatu perkataan yang di khutbah itu berbunyi, wa'lamu annallaha amarakum bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsih. Waqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketahuilah, wa'lamu ketahuilah, annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarakum memerintah kepada kamu semuanya bi amrim bada'a fihi binafsih, dengan perintah itu dan Allah mengawali, bukan hanya memerintah tetapi Allah juga melakukannya. Bi amrim bada'a fi binafsih wa thanna bi malaikati bi qudsi, dan kemudian juga diikuti oleh malaikat-malaikat yang suci. Apa perintahnya? Perintah Allah jelas adalah supaya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya kita yang diperintah, tetapi Allah memerintah juga Allah melakukannya dan diikuti oleh malaikat-malaikatnya. Maka suatu hal yang istimewa karena sholawat ini Allah juga melakukannya. Mungkin kita tahu Allah memerintahkan sholat tetapi Allah tidak melakukan sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa tetapi Allah tidak melakukan puasa. Tetapi spesial untuk sholawat Allah memerintahkan dan Allah juga yang memulainya dan diikuti dengan malaikat-malaikat. Hadirin dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewanya dalam sholawat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Di dalam banyak ulama juga berpendapat, mungkin kita juga perlu tahu bentuknya bagaimana Allah bersolawat kepada Rasulullah. Pasti berbeda dengan kita yang diperintah bersolawat kepada Allah. Di antara para ulama ada yang mengatakan solawatnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di dalam firman-Nya surat At-Taubah yang terakhir yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sahabat dan hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak fadilah sholawat yang kita lantunkan. Di samping sholawat itu juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung mendengarnya. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, Allah mengutus malaikat untuk berdiri di sisi makamku, dan malaikat itu melaporkan setiap hamba-hambaku yang mau bersolawat kepadaku. Maka aku tahu siapa saja yang bersolawat kepadaku. Dan malaikat pun mengatakan, orang ini, anaknya ini, bin ini bersolawat kepada engkau. Maka bukan hanya yang bersolawat,
yang diketahui Rasulullah, tetapi orang tua kita otomatis juga dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa bangganya orang tua kita diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sholawat yang kita panjatkan. Ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Kita juga birrul walidain, satu sisi kita bersalat kepada Rasulullah, satu sisi kita juga mengenalkan orang tua kita kepada Rasulullah. Misalkan orang tua kita dalam beribadahnya masih banyak kekurangan, tetapi dengan bakti kita mengenalkan kita kepada Rasulullah, bahwa sholawat yang kita sampaikan ayah kita, kakek-kakek kita juga akan disebutkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun kekurangan dalam hal ibadah, dengan sholawat yang kita sanjungkan kepada Rasulullah, orang tua kita juga menikmati, orang tua kita juga akan kecipratan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada sholawatnya Allah yang disampaikan kepada Rasulullah lewat ayat surat At-Taubah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayang kepada kita. Rasulullah sangat merasakan beratnya kita, kecintaan Rasulullah kepada kita orang yang beriman. Maka ketika beliau di tengah-tengah dakwah, ada orang yang mencelakai beliau, yang menyakiti beliau, tetapi beliau tidak ingin orang-orang itu menerima musibah atau menerima azab. Tetapi yang diinginkan Rasulullah, walaupun orang-orang yang hidup di masa Rasulullah tidak ikut memeluk agama Islam, tetapi Rasulullah ingin keturunan-keturunan mereka ada yang memeluk agama Islam. Dan kita ketahui banyak di antara orang putra-putra orang yang dulu menentang Rasulullah, tetapi putra-putranya di kemudian hari akhirnya menjadi pemeluk agama Islam, bahkan menjadi pejuang yang memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan umur kita, hari-hari kita perbanyak dengan membaca sholawat. Di samping akan berfaedah kepada kita, juga akan berfaedah kepada orang tua kita, sehingga kita menjadi orang anak yang soleh. Di satu sisi kita bersolawat kepada Rasulullah, dan di sisi lain kita juga berbakti membahagiakan orang tua kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang tua kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat dari sedikit ilmu yang bisa kita sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.